Pavel Durov, CEO Telegram ditangkap di Prancis. Bagaimana nasib iDrop Docs yang akan listing besok? Dan langkah apa yang harus kamu lakukan pada saat iDrop Docs listing besok? Simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip teman-teman, karena info ini sangat penting buat teman-teman semuanya. Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu, video ini bukan sebuah ajakan buat kamu untuk mengambil keputusan, tapi kiranya kamu bisa bijak dalam mengambil keputusan kamu sendiri teman-teman. Oke, kita lanjut videonya. Nah, ada berita bahwa tadi malam pukul 8, tepatnya di hari Sabtu, itu Durov ditangkap di bandara Prancis teman-teman. Kenapa bisa? Nah, otoritas Prancis menuduh bahwa kurangnya moderasi di Telegram, kerjasama yang buruk dengan penegak hukum, serta alat-alat yang disediakan oleh platform tersebut seperti nomor telepon sekali pakai dan mata uang kripto, membuat Durov terlibat dalam perdagangan narkoba, kejahatan eksploitasi anak, dan penipuan. Nah, surat perintah penangkapan itu hanya berlaku jika Durov berada di Prancis saja teman-teman. Tapi Durov itu melakukan sebuah kesalahan malam tadi. Yang bisa menyebabkan Durov ditangkap adalah kalau dia berada di Prancis teman-teman. Tapi kalau misalnya Durov tidak berada di Prancis, dia tidak akan ditangkap. Dan sebenarnya Durov itu biasanya bepergian ke USA dan negara-negara bekas Uni Soviet dan Amerika Selatan teman-teman. Dia juga sebenarnya jarang mengunjungi Eropa dan menghindari negara-negara di mana Telegram berada di bawah pengawasan ketat. Tapi entah kenapa Durov tadi malam itu bisa berada di Prancis dan ujung-ujungnya dia ditangkap juga teman-teman. Nah, kalau kamu lihat di Google itu udah banyak banget beritanya. Bahkan dari CNN Indonesia, Sido, News Indonesia, dan Kompas dan lain sebagainya itu membahas soal Durov teman-teman. Dan juga media-media sosial, media-media berita itu pada bahas soal Durov juga. Ini udah media-media besar yang bahas teman-teman. Dan itu membawa dampak buruk kepada CoinTon, yang mana dia semalam itu anjlok 15% teman-teman. Kalau kamu lihat di harga terakhirnya, TON itu berada di 109.000. Dan kalau kamu lihat, dia sudah turun 14%. Dan semalam itu 15% teman-teman. Ini harganya sangat-sangat turun drastis. Kalau kamu lihat di sini, dalam semalam saja dia langsung turun dari harga 109.000 ke 86.000 teman-teman. Hanya gara-gara sebuah berita Durov itu ditangkap di Prancis, membuat pasar mengarah ke bawah karena sentimen negatifnya. Oke teman-teman, terus kalau kita lihat nih ya, di harga DOX yang saat ini teman-teman, DOX juga sedang mengalami kejatuhannya. Kalau kamu lihat di bagian ini, tadi malam harga DOX itu sempat mengalami kenaikan di sini teman-teman. Tapi pada saat berita itu muncul, tiba-tiba pasar langsung turun. Harga DOX juga itu turun drastis teman-teman, sampai nyentuh ke 0,002 dolar. Yang awalnya 0,003 dolar. Gimana nasib kita teman-teman? Karena besok DOX itu sudah launching. Apa yang harus kita buat? Nah, nanti aku akan kasih tahu teman-teman. Kalau kita perhatikan, untuk sekarang harga DOX semakin mengalami penurunan teman-teman. Dan bahkan ada sebuah berita bahwa Durov ini akan dipenjara 20 tahun teman-teman. Wow, itu bukan waktu yang sebentar. Tapi Durov bisa saja digantikan oleh orang-orang lain yang akan mengurus Telegram. Karena perusahaan Telegram itu juga sudah besar teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, harga Durov sempat mengalami kenaikan sampai menyentuh ke awal tadi teman-teman, ke titik tertingginya di harga 0,003 dolar teman-teman. Tapi langsung down lagi karena ini adalah whale yang memainkan pasarnya. Pada saat dia sudah turun drastis, sempat ada yang membeli dari bawah dan menjual lagi di atas teman-teman. Itu yang membuat pasarnya semakin turun. Dan pada saat sekarang itu sudah menyentuh di 0,002 dolar teman-teman. Nah, untuk harga di 0,002 dolar itu hanya 30 rupiah saja teman-teman. Yang harapan kita kemarin dia sampai ke 0,008 dolar, sekitar 123 rupiah per satu DOX-nya. Ternyata ekspektasi kita salah teman-teman. Dia turun ke 0,002 dolar. Cuma 30 rupiah saja. Dan informasi buat teman-teman semua, bahwa koin DOX, iDrop Docs itu sudah turun dan sudah tiba di
Bybit dan Bitget. Dan hampir semua orang itu rata-rata sudah mendapatkan docs mereka teman-teman, tapi belum masuk ke Binance dan belum masuk ke wallet Telegram karena peluncurannya itu besok. Tapi sudah ada yang meluncur hari ini teman-teman. Rata-rata orang-orang yang pasang ke walletnya Bitget dan Bybit. Nah, kita kan sudah mengalami sebuah kejatuhan nih teman-teman. Durov yang ditahan, yang kabarnya dia akan dipenjara, dan kita besok sudah launching CoinDocs. Oke, saran aku buat teman-teman semua, ini sarannya tapi jangan diikutin. Kiranya kamu juga bijak teman-teman, ya, ambil keputusan sendiri. Nah, menurut aku dari grup Telegram juga, channel Telegram, mereka juga pada bilang jangan dijual dulu untuk docs-nya. Docs-nya jangan dijual dulu, tapi di hold. Kamu bisa hold docs ini sampai tahun 2025 teman-teman. Kenapa sampai tahun 2025? Karena CoinDocs ini adalah satu-satunya meme yang berada di jaringan Ton. Nah, biasanya kalau ada salah satu meme yang berada di sebuah jaringan yang baru, itu dia akan mengalami kenaikan yang cukup bagus teman-teman. Seperti DOC di jaringan Ethereum, Shiba di jaringan Binance, dan WIV di jaringan Solana. Dan kemungkinan DOX juga mengalami nasib yang sama seperti meme koin yang lainnya teman-teman, yang mengalami kenaikan jika mereka berada di salah satu jaringan dan mereka menjadi yang pertama sebagai pelopor meme koin. Dan juga teman-teman, ini adalah sebuah momen terbaik di mana kita bisa membeli Ton di harga yang murah. Kapan lagi Ton itu nyentuh di harga 90 ribuan teman-teman. Dan juga pada saat nanti airdrop docs sudah launching, itu kamu bisa nambah muatan dan beli di harga murah teman-teman. Jadi ya itu teman-teman saran dari aku. Kalau kamu punya saran yang lainnya, boleh kamu sampaikan di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Barangkali komentar kamu bisa masuk akal dan bisa kita ikuti juga. Buat yang baru pertama masuk di dunia kripto, memang seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ada airdrop, apalagi itu airdrop yang bagus, kamu bisa menahan untuk tidak menjualnya terlebih dahulu teman-teman, dan menunggu momen terbaik untuk kamu bisa menjualnya, entah itu di tahun ini atau di tahun 2025 mendatang gitu ya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang baru terjun di airdrop dan kalau tidak mau ambil rugi gitu ya, tidak mau rugi dan tidak pikir panjang, itu bebas. Kalau kamu mau jual saat dia sudah listing besok, ya udah jual aja teman-teman. Tapi kalau mau kamu tahan sampai tahun depan, kamu lagi tidak butuh uang, tidak apa-apa, kamu tahan aja sampai tahun depan. Semoga saja tahun depan DOX itu mengalami peningkatan. Ya setidaknya dia naik ke 0,008 dolar, itu udah cukup teman-teman. Itu udah jackpot besar. Walaupun kita menunggu dalam waktu yang cukup lama. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat dan membantu kamu untuk memahami sentimen pasar pada saat ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Boy Nanda, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa, salam airdrop hunter, cuan. Bye-bye teman-teman.